Halo, apa kabarnya tetangga online semua? Ketemu lagi buat saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini kita mau home tour ke rumah yang looknya kayak di film-film. Langsung aja kita kenalan sama pemiliknya, yuk. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas Rizky. Apa kabarnya Ko Albert? Baik, selamat datang di rumah kami. Oke tetangga, barusan kita udah kenalan sama Ko Albert dan sekarang kita mau main ke tempatnya Ko Albert nih. Iya. Ko Albert ini selain homeowner, dia juga arsitek tetangga. Jadi mungkin nanti kita akan explore dari sudut pandang homeowner aja kali ya? Iya, boleh. Tadi saya udah bilang ke tetangga online nih kok, kalau rumahnya bentuknya kayak di film-film gitu. Waduh. Nah, ada ide khusus atau ada desain khusus nggak nih? Ada tema khusus dari rumah ini? Temanya ini adalah rumah arsitek bergaya kontemporer ya. Nah, jadi dari depan kita nggak mau terlalu expose, jadi masih ada sedikit privasinya gitu ya. Oke. Dan juga kita lampu-lampunya juga kita umpet-umpetin gitu, jadi ada kesan dramatisnya gitu. Luas berapa nih kok rumah dan tanahnya? Tanahnya ini sebenarnya ini di dalam satu tanah ini ada berdiri 2 rumah ya. Oh, oke. Nah, tanahnya itu sendiri luasnya sih ada di 1.500. Kalau bangunannya itu di 410. 410. Iya. Ada berapa lantai? Ini ada 2,5 lantai. Warnanya monokrom gitu ya? Iya, iya. Nah kalau dari depan nih ada perlakuan khusus nggak nih di taman di depan sini nih? Jadi untuk material yang kita pakai ya, ini kan kita pakai engineer panel ya yang berbahan dasar resin gitu. Ini? Yes. Oh iya dong. Jadi terlihat kayak batu alam tapi sebenarnya bukan gitu. Kenapa? Karena biar low maintenance saja sih. Saya nggak nyangka kalau ini bukan batu sebelum saya pegang. Iya dong. Iya. Lebih ringan berarti? Lebih ringan, pemasangannya juga lebih gampang. Dan kenapa kita pilih seperti ini? Kalau dari segi arsitek kan biasa kita bawel ya, kita mau bener-bener yang agak mirip asli. Oke. Nah ini sih menurut saya sih mirip asli gitulah kalau kita lihat dari depan gitu ya. Kecuali yang kalau kita pegang gitu ya. Ini kalau aslinya kan kita sebut sebagai kulit batu ya. Kulit batu. Iya, kulit batu. Jadi cuman permukaan yang paling luarnya aja dari batu. Yang mana itu nggak banyak gitu. Mahal ya? Ya, kalau aslinya sih pasti mahal sih. Iya. Oh jadi materialnya juga selain pengganti yang awet juga, lebih ramah juga budgetnya? Yes, betul. Jauh kalau dibanding kulit batu yang asli ya. Nah ini area carport berarti? Ini area carport, betul sekali. Area carport untuk satu mobil gitu ya. Mobil? Satu mobil. Gimana nih kok cerita carportnya? Tadi saya lihat pintunya juga otomatis gitu. Yes, pintunya otomatis ya. Jadi ya sebisa mungkin ada hal-hal yang kita bisa pakai mesin ya, kita pakai mesin gitu ya. Dan ini sebenarnya untuk kalau kita keluar masuk ya bisa lewat sini. Ini maintenance orang nih? Iya. Tapi ya ini bisa metal dibuka ya? gitu. Iya, ini pakai plat besi. Bener banget, pakai plat besi kita double gitu ya. Plat besinya tebelnya 4 mili gitu. Kalau di atas ini kanopinya? Ini sih semuanya kita pakai kaca ya, kaca tempered 12 mili gitu. Dengan ada main sedikit skylight di sini gitu untuk sebagai permainan aja. Ini saya lihat ada 2 pintu. Mungkin kita ke sini dulu ya. Lurusannya carport nih kok. Coba kok. Ini juga ada gerbang lagi. Ini gerbang apa nih kok? Ya, ini gerbang untuk masuk ke dry garden ya, yang ada di samping gitu. Dan juga ada kamar ART juga di samping, gudang, dan tempat buat simpan pompa juga kita semua taruh di samping sini. Jadi ini area servis, juga area dry garden. Betul, dry garden. Ini kita pakai kayu ulin ya, yang reclaim. Oh ini? Ini bekas bantalan kereta ini. Iya. Sekarang udah lumayan susah nyarinya ini. Betul, betul. Nah, di dalam sini ada lampu nih. Nah, jadi yang itu saya bilang, saya nggak gitu mau main yang terlalu direct light gitu. Jadi kita umpetin gitu. Cukuplah untuk penerangan malam ya untuk di sini. Nggak nempel kanan kiri? Iya, detach gitu. Betul. Ini kita kasih 3 meter ya. Ini di samping sini.
gitu, biar dia nggak beneran nempel. Tapi main entrance-nya bukan ini berarti? Bukan ini, bukan coba ini. kita lihat nih. Iya. Gerbangnya senada dengan yang depan. Tuh. Ya, warnanya kita samain aja biar tetap dapat kesan minimalisnya. Oke. Dan nggak hanya di depan rumah, ternyata di balik gerbang masih ketemu taman lagi nih. Yang ini hijau deh. Ya, betul. Ya, jadi ini kayak seperti taman depan kita lah gitu yang udah masuk ke area dalam gitu ya, yang mempertemukan antara dua rumah ini. Oke. Gitu. Dan dari dalam sini kelihatan kalau ini rumahnya mirip ternyata. Kalau dari luar tuh kayak rumah yang berbeda kecuali diperhatiin banget. Iya. Jadi salah satu tantangannya ya ketika mendesain project ini itu kan adalah bagaimana di dalam satu tanah itu berdiri dua rumah dengan dua owner yang berbeda. Jadi saya coba untuk blend lah antara dua rumah ini biar transisinya tetap ada gitu loh. Makanya di yang paling dekat dengan rumah ini kita kasih warna stuko yang sama gitu ya, dan juga ada efek daripada permainan lengkungan-lengkungan itu gitu loh, yang karakternya lebih kuat ya yang di dalam rumah ini gitu loh. Tapi saya perhatiin di bagian ini kan fasad ya depan. Iya. Hampir nggak kelihatan ada jendela gitu. Ketika membuat rumah ini saya nggak kepengen itu mendesain sesuatu yang kayak straightforward gitu loh. Ya ada bagian yang tertutup, tapi juga bagaimana di dalam bagian-bagian yang tertutup itu ada satu dua hal yang membuat orang tertarik untuk mau explore lebih gitu loh. Pemikirannya seperti itu. Nah ini kalau seperti ini kan kita pasti tebak-tebak gitu ya pintu utamanya di mana. Nah itu dia salah satunya kenapa pintu utamanya saya nggak buat hadap depan. Jadi pintu utamanya ada di samping sini gitu loh. Jadi nggak kelihatan nih kalau kita berdiri dari sini. Padahal gitu. kalau mau dibikin pintunya di sini kan bisa ya? Bisa aja. Tapi ya itu lagi. Konsepnya seperti itu. Oke. Sebelum kita ke pintu utama kok, kita mau nanya dulu nih. Ini dinding diapain kok? Wah ini sih butuh waktu ya, cuman dia cat gitu dan satu-satu dia garisin, satu-satu harus lurus gitu. Nah jadi jumlahnya ini juga sampai kita hitung nih, harus sama nih dari atas ke bawah, dari sana ujung sana sampai sini gitu. Jumlah garisnya? Iya, ini sih pakai kayak semacam adukan semen gitu ya. Nah dia kayak ada seperti sisir gitu, dia seret, nah seperti itu. Yang di bagian sini ya betul, kira-kira tebalnya 1 sampai 1,5 cm gitu. Mantap. Ini untuk outdoor begini nggak masalah? Aman sih. Aman ya? Aman. Memang pemakaiannya outdoor nih? Memang pemakaiannya outdoor. Iya. Mantap. Itu dia pintu utamanya. Tapi sebentar, sebelum ke sana. Saya lihat di sini ada juga kayak ada yang terbuka juga nih kok. Iya. Nah, jadi kita buat bukan cuma sekedar sesuatu yang estetik ya. Kalau dilihat dari luar kan juga ada granite tile yang bahannya ini seperti kayak plat besi yang udah berkarat ya. Sesuatu yang lumayan in juga di kalangan arsitek gitu ya. Tapi ini adalah granite tile gitu. Jadi saya pikir bukan plat. Bukan. Kalau plat aku cuman takutnya misalkan dari sisi maintenance atau dari sisi safety gitu ya, misalkan atau apa. Nah, jadi ini kita kasih granite tile yang motifnya patternnya ini seperti kayak besi yang udah berkarat gitu loh. Rustic. Yes, rustic. Nah, ini juga ada sesuatu elemen yang sama nih dari pagar gitu ya. Nah, ini cuman saya membuat sesuatu yang apa ya namanya playful aja gitu. Jadi saya buletin gitu. Padahal gunanya apa ya? Mungkin nggak ada juga. Tapi cuma dari sisi estetika ya seperti itu. Tapi ini fungsi ini? Ini sebenarnya untuk menutup area yang private yang agak di luar dan private yang lebih di dalam gitu loh. Jadi ini nanti bisa ditarik seperti ini. Ya, nah dia di sini. Nah, saya udah ukur pas, jadi lebarnya pas di sini. Nah, seperti itu. Nanti bisa di slot terus digembok gitu. Karena kita mau lihat nih jalur resmi atau main entrance-nya nih. Yes, silakan. Melengkung lagi kita ke sini. Main entrance pakai pintu kayu ya? Iya, ini pakai merbau, solid wood merbau. Iya. Kita lihat dalamnya. Ya. Oke, silakan. Permisi kok. Wow. Di balik main entrance kita ketemu area apa nih kok? Ini area foyer aja sih. Ya kebetulan saya suka kayu ya. Jadi ini kayu jati. Ukurannya 45 kali 45 gitu. Kotak. Jadi diameternya harus 65 sampai 70 at least.
Nah itu udah susah tuh untuk cari yang sebesar itu. Ini saya nggak expect, saya kira nih HPL. Ternyata solid wood. Iya. Sekotak begini solid wood. Kotak iya. Tuh, kalau nggak percaya lihat sampingnya sini. Ini batang kayu tuh. Nah kalau ini apa nih kok? Ya, ini kita finish pakai veneer ya, veneer walnut gitu ya. Nah, ini kegunaannya biasa kalau kita kayak dari supermarket atau barang-barang online, Gojek atau apa gitu. Nah, kita biasa taruh di sini gitu loh. Jadi kayak tisu, barang-barang biasalah gitu. Belanja bulanan. Iya, taruh di sini gitu. Jadi nggak berantakan. Lanjut kok, masuk Ya. ke dalam kok. Silakan. Sini area foyer, kita lihat dulu ke kiri. Ini apa nih kok? Ya, Di sebelah kiri. ini WC. Oh, oke. Powder room, kita sebut sebagai ya powder room ya. Cakep di sini Ya, juga. ini kasih sedikit mosaik gitu ya sebagai aksen gitu. Ini juga kita kasih sedikit elemen kayu, kita finish dengan veneer gitu. Oh, iya. Warnanya sedikit lebih muda ya. Ya, sedikit lebih mudah gitu, biar lebih masuk lah kurang lebih dengan mosaiknya begitu. Nah, kalau ini di bawah tangga apa nih kok? Ya, itu kita manfaatin space aja sih buat rak-rak sepatu gitu. Kita taruh di sini gitu. Jadi ini barang-barang yang sebenarnya yang jarang kita ambil punya taruh di bawah-bawah sini gitu. Yang sering-sering lebih taruhnya di sini. Keren-keren, pintunya jadi bikin beda ya supaya kelihatan ada bedanya gitu. Iya. Kita masuk lagi lebih dalam. Nah, ini udah kelihatan tangganya, tapi nanti aja kita bahas. Masih kita bahas area komunal dulu nih kok. Yes. Sebelah sini, oh ini dapur nih. Ya, ini dapur, betul. Satu-satunya dapur ya. Jadi dapur bersih kita di sini dan ini juga ada island ya di sini. Ini kita pakai Sinterstone ya. Rapi banget, maksud saya putih nggak Putih, ada putih. Ada ya begini? Ada. Di ini juga, Sinterstone juga sepanjang. Sama ininya juga backsplash-nya sekalian. Wah Iya. Pantesan nggak ada natnya. Iya. Ukuran berapa nih big slab-nya kok? Kira-kira? Ini sekitar 3 meter kalau saya nggak salah ingat. Cakep ya, tapi di sini selain warna putih tentunya ada warna kayu ya. Ada warna kayunya. Biar lebih hangat dan juga seleranya. Iya, betul. Ko Albert juga nih. Pakai veneer juga sih itu. Oke, untuk penghawaan pencahayaan juga dari samping nih kok? Yes, dari samping sini. Nah kita kadang kalau ada acara gitu ya, kayak orang teman-teman mau ngumpul-ngumpul, jadi ada area di belakang di sini gitu. Jadi kayak ada meja makan yang kayu bulat. Nah ini juga sama nih, jati juga nih gitu. Jadi nanti tinggal ambil kursi, stool, duduk aja ngumpul di belakang seperti itu. Next, di sebelahnya nih kok. Ya. Meja makan kah? Meja makan, betul banget. Nah ini kayunya kita pakai oak. Jadi otomatis ini kayu dari luar, bukan dari lokal sini gitu. Kayu oak solid, biasanya warna HPL-nya aja oak. Betul. Ini kayunya. Ya, kayu oak solid. Asli, cakep kok. Oke, di sini udah langsung kelihatan area living room. Yes. Living room bener kok? Ini juga sama si jati juga. Sama kayak di... Iya. Oh ini batu kalau ini? Ya. Ini kita pakai marmer yang travertine yang silver romano ya. Jadi ada seperti bercak pola yang seperti itu gitu. Kayak ikat pinggangnya lah kita sebut sebagai itu. Kalau lantai dari tadi kita belum bahas pakai apa nih yang di area komunal? Ya, ini lantai kita pakai marmer ya. Apa ini namanya marmer yang di lantai kok? Oh ya, ini namanya Tundra Grey. Menarik. Ini juga area livingnya cukup leluasa ya tetangga karena open space tadi. Yes. Kalau udah sebut. Nah kalau tadi dindingnya sebelah sana putih, kalau yang ini warnanya agak stuko. Iya. Nah ini sebenarnya konsepnya lumayan menarik nih. Jadi kalau kayak ini saya tutup, jadi dia berfungsi seperti kayak kamuflase gitu tuh. Oh. Nah jadi memberikan kesan panjang gitu dari ujung sampai ke ujung. Oh iya, kayak nyatu full. Iya, benar. Tapi ini cat atau apa kok? Ini stuko. Stuko. Iya. Dia kayak acian tapi versi Licin. lebih licin. Lebih licin. Nggak ninggalin bekas semen gitu ya. Iya. Oke, lanjut. Di sana ada pintu lagi. Karena udah kelihatan, langsung aja kita bahas. Pintu apa ini kok? Ya, ini pintu untuk ke kamar ya, yang kamar tamu gitu, atau mungkin ada orang tua gitu yang datang, jadi bisa di sini gitu. Mantap ya, lumayan luas, akomodasinya juga cukup lah ini. Ini lebarnya kira-kira di 4,5 meter,
kali 4,5 meter gitu. Oke. Dan dia punya view ke bagian belakang rumah. Nanti aja. Saya simpen di akhir. Pasti kalian nonton sampai akhir karena di belakang sana top banget. Lanjut kok, ada akomodasi apa lagi di kamar ini kok? Ya, ini ada walk-in closet ya di sini. Ya, jadi ini kita buat berhadap-hadapan seperti ini, lemarinya seperti itu. Nah, karena ini saya kepengen ada sesuatu painting, cuman karena nggak ada, jadi untuk cahaya juga saya buka dengan kaca. Nah, saya sengaja taruh pohon yang aksen gitu, bener-bener pas di as tengah sini. Gitu loh. Jadi terkesan seperti kayak sesuatu yang kayak painting lah, kurang lebih seperti itu yang bisa kita lihat. Cakep kok. Oke, lanjut kok. Ya, ini ada WC ya, berarti. Ini WC-nya. Oke, ini kamar mandinya nih. Kamar mandinya. Cukup luas, ada area shower, kloset, dan juga wastafel. Ada wastafel di sini. Biar kebayang tuh. Ya, lebar 2,2 meter ini. Oke, lanjut kok. Ya. Sini tetangga. Ya. Di lantai 1 ini ternyata selain area komunal, area istirahat kayak kamar ini ya. Iya. Tadi saya lihat kayak ada ruangan kerja gitu. Ruangan kerja, iya. Ya. Saya udah ngintip dikit ya. Ya, jadi di sini nih. Ya. Oke. Nah, ini ruangan kerja saya. Silakan. Ruangan kerjanya malah nggak terlalu besar ya? Iya, karena kan ini cuman saya sendiri ya, gitu. Nah, jadi rumah ini itu salah satunya juga yang unik ini saya taruh pohon ini ya, kayak kurang lebih sebenarnya kayak agak di dalam rumah. Oh iya? Bagiannya seperti itu. Nah, jadi ini juga sebenarnya melengkung nih Mas Rizky di sini. Nggak kelihatan kok. Dari luar. Oh, oke. Dari luar melengkung. Nah, gap antara dinding yang lurus ini dan melengkung itu saya manfaatin untuk taruh shelf. Jadi kayak pipa-pipa untuk maintenance apa di situ. Jadi memanfaatkan ruangan seperti itu. Oke. Gitu. Ternyata ada di baliknya ya? Iya, betul. Nggak semuanya ditanam? Nggak ditanam. Nggak ditanam. Oke. Nanti kita lihat saja juga penasaran itu. Lanjut di sebelahnya. Ya. Kalau ini itu lebih kepada untuk kayak ruang kerja yang sifatnya lebih publik ya, komunal gitu. Nah, jadi setelah COVID gitu kan jadi orang banyak yang WFH gitu. Nah, jadi kalau misalkan tim mau datang ke rumah untuk kerja, ya biasa mereka bisa di sini gitu. Idenya seperti itu. Makanya ini lebih besar. Lebih besar. Dan aksesnya dari situ, jadi nggak perlu dari pintu utama. Jadi nggak perlu mengganggu antara yang daerah yang lebih private dan yang lebih public seperti ini gitu. Kita udah lihat semua area-area komunal termasuk kantor-kantornya. Sekarang kita mau lihat area private-nya lagi kok. Boleh. Yuk ikutin tangga. Di sini juga masih pakai marmer nih. Ya, ini biar memberikan satu kesan gitu loh bahwa ini kita udah masuk nih ke area utama yang open space gitu. Jadi ini seperti kayak gerbang aja gitulah, kurang lebih gitu untuk masuk ke area open space ini gitu. Mantap. Kita lanjut. Ya, silakan. Kita bahas tangganya nih kok. Ya. Nah, kalau tangga ini pakai apa nih kok? Ini kita pakai beton, konkrit gitu. Nah nih, kalau kalian lihat ini kayak rumah belum jadi, emang gini konsepnya. Ini dia yang dicari, nggak terlalu rata, nggak sempurna. Iya. Memang seperti itu tujuannya. Oke, lanjut kok. Kalau tangganya pakai apa dia kok? Ini kita pakai merbau. Oh, kayu solid? Iya, kayu solid merbau. Sampai sini juga masih beton ya? Iya, ini juga beton. Nah, di balik ini, again, ada lampu gitu loh. Jadi kalau malam dinyalain, lampunya kita nggak lihat secara direct gitu. Kita lanjut. Ya, silakan. Wih, ini floor to floor berapa kok kira-kira? Floor to floor kalau yang di bawah itu 4 meter. 4 meter. Cuma lumayan tinggi ya? Iya. Lumayan tinggi. Nah, kita mau kemana dulu nih? Ini lift apa? Ini kamar. Mungkin kita sorot itu dulu boleh. Shoot yang itu dulu boleh. Nah, di situ kita buat skylight ya. Kita buat skylight, jadi ada natural light yang masuk gitu di pagi, siang hari gitu. Dengan kita main sedikit bentuknya gitu loh, bentuk daripada ceilingnya kita mainin. Itu kan kayak ada kelihatan kayak agak segitiga miring tuh. Iya. Nah itu karena di sisi sananya saya miringin seperti yang di sini nih. Konsepnya seperti yang ada di sini.
nggak bener-bener lurus ya? Nggak bener-bener lurus. Jadi saya kepengen bisa sedikit mempermainkan arah daripada lampu lightingnya itu, cahayanya itu, gitu loh. Nah, jadi kesannya kayak kalau kita datang nggak perhatiin gitu, kayak kok lampu nggak nyala tapi ada aja cahaya. Nah, karena saya umpetin skylightnya itu, gitu. Nih kalau dari sini kelihatan tuh, cahayanya agak miring jatuhnya ya, Ya. nggak lurus. Dan karena nggak terlalu besar, skylightnya jadi nggak terlalu terang ya. Betul. Nggak terlalu panas jadinya. Iya, betul. Oke, kita lihat ada 2 sayap sepertinya. Iya. Kemana dulu kita? Boleh ke sini, silakan. Sini dulu. Ya. Wah, ini kayak perpustakaan nih. Ini playroom untuk anak, silakan. Pintunya juga unik nih. Ya, ini kita pakai besi, jadi bisa memberikan efek tipis. Gitu. Asli sih. Jadi ini sekitar 2 cm gitu. 2 cm. Mungkin terfinish di 2,5. Oke, kita lanjut ke dalamnya. Nah, ini kurang lebih dengan konsep yang sama gitu. Ketika kita dari luar, saya nggak mau, maksudnya membuat kayak kita belum bisa ngelihat isi dalamnya ini kayak apa nih. Jadi saya taruhlah dinding ini gitu loh. Dengan painting ini. Kan orang ketika dari luar belum bisa tahu nih kayak dalamnya seperti apa gitu loh. Nah, jadi mengundanglah gitu untuk orang lebih masuk gitu. Silakan. Padahal kalau mau dibikin lurus-lurus aja bisa ya. Bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Oke. Ternyata masuknya nih ngantong ya. Besar nih sebelah sini. Ini 5x10. 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 Kita konsepnya lebih kepada free play ya. Ya, mereka free untuk ngapain aja. Pencahayaannya cakep juga, dari samping ada. Ini juga samping jatuhnya ya. Iya. Ini taman kering yang tadi kita lihat. Ini ya? betul, taman kering yang tadi kita lihat gitu. Nah, openingannya saya buka kurang lebih tingginya saya sesuaiin dengan level kita ya. Kita punya eye level gitu. Jadi lebih enak gitu. Nah, nanti kalau Mas Rizky tahun depan, misalkan mau datang lagi ke sini, ini semoga itu pohonnya udah tinggi tuh. Jadi dia ada kayak kelihatan dari sini tuh ada daun-daun gitu loh. Jadi lebih hijau gitu lah. Itu kan dia udah hampir-hampir tuh. Jadi dia membingkai nih ya. Iya. Cakep tetangga. Dan kalau tadi di bawah pakai pakai marmer ya? Pakai marmer. Ini pakai apa di sini? Ini kita pakai SPC. SPC aja ya, biar bikin kesan warm gitu. Oke. Di sampingnya nih apa nih, Gong? Nah, sebenarnya di desain awal kita ini tuh tertutup. Sebenarnya ini tuh udah nggak ada ruangan. Oh, tapi berhubung kok service area terlalu gede ya, saya manfaatin. Gitu untuk bikin satu ruangan ini gitu 3x3 gitu. Jadi biasa kalau kayak kita mau duduk, mau baca, misalnya anak main, kita juga mau ada di sini gitu kan, mau sambil kerja bisa kita di sini. Gitu. Orang tuanya buat ngawasin, baca buku juga enak nih. Iya. Pencahayaannya juga bagus. Dari atas masih ada skylightnya. Dari atas masih ada skylight, betul. Oke. Ya ini sama konsepnya ya, berarti eye level, dan ya ini kebetulan pohonnya udah asik banget nih. Udah asik banget. Cakep. Total ada berapa kamar di rumah? Total kamar tidur ada 3. Oke, 3 plus 1. plus 1 di samping tadi. Yes, betul. Boleh kita lihat kok. Silakan. Ayo, sini tetangga. Jadi ini di wing sebelah kanan atau sebelah kiri nih? Ini yang tadi lebih mendekati yang service area yang dari dry garden samping itu. Nah, ini aku pakai plinnya, aku pakai yang gede. Ini sebenarnya kenapa kok? Kalau biasa kan plinnya kan yang kecil gitu ya, kecil dan nongol. Iya. Karena menurut saya proporsinya kok kayaknya kurang ya. Nah, jadi saya pakai bahan yang sama dengan ini. Saya lembaran dia ini. SPC iya, saya lembaran yang sama, saya tempel gini, saya kasih list warna gold. Gitu. Bagus juga. Jadi dia rata gitu loh. Yang tadi saya bilang lift ini apa nih? Ini jadi ini lebih ke connecting room. Kita sebutnya sebagai connecting room. Nah, saya pernah main ke salah satu kantor arsitek yang terkenal ya, dan dia pernah bilang, maksudnya kayak konsep dia bikin office-nya itu, jadi kayak di bagian bawah ngelihat satu sisi dari pohon, bagian atas memanfaatkan juga bisa ngelihat dari mungkin kayak ada kanopi-kanopi, daun-daun pohon yang berbeda. Jadi satu pohon bisa dinikmatin dari 2-3 spot yang berbeda gitu loh. Nah, ini juga kita ada main skylight juga ya di sini ya, jadi lebih terang aja. Cakep. Kita mau ke kamar yang mana dulu? Silakan. Ini kamar master. Ini master bedroom. Iya.
Ternyata master bedroomnya masih minimalis juga nih. Minimalis ya. Saya pikir bakal lebih rame gitu. Nah justru itu yang saya belajar sih, maksudnya kan udah bangun beberapa rumah dan ini kebetulan juga rumah yang ketiga nih pribadi yang saya tinggalin. Dulu kamar-kamarnya mungkin lebih besar-besar gitu, tapi saya rasa lebih besar nggak tentu lebih nyaman juga gitu loh. Kadang sesuatu yang lebih pas emang kebutuhan kita gitu, ya itu yang lebih sempurna gitu loh. Nah dari sana saya belajar bahwa kayak sebenarnya saya nggak butuh banyak di kamar. Kamar tuh cuma buat ya udah tidur aja gitu. Bahkan juga nggak ada TV gitu kan. Oh iya benar. Nah, jadi ya ini udah jauh dari cukup sih maksudnya. Master bedroom padahal bisa bikin lebih besar dari ini. Luas berapa nih kok kira-kira? Ini di 5 meter dan kesininya 4 meter. Ya. Dia dapat view ke belakang. Nah jangan nggak usah lihat. Jadi penasaran ya. Ini ada pintu, bukan pintu, openingan ya. Openingan aja, openingan. Nah ini WC. Ini bathroom, toilet gitu. Di baliknya ada apa nih kok? Nah di baliknya ini ada shower gitu. Nah jadi saya umpetin nih showernya di sisi sini. Jadi kita dari luar gak gitu kelihatan gitu loh, belum gitu tahu ada bawah ada shower gitu. Iya benar. Dan juga tetap ada skylight yang bulat ya untuk menyatukan daripada dari tadi ya konsepnya gitu. Cakep nih, skylightnya udah kayak lampu besar gitu ya. Untuk lantainya kayaknya beda nih kalau yang di area shower. Ya ini kita pakai underseat ya biar lebih kasar juga. Kan kalau di daerah shower kan basah otomatis kita butuh yang lebih anti slip. Jadi ini kita pakai underseat material yang sebisa mungkin kita konsisten gitu yang ada di dalam rumah ini. Oke, kamar pertama kita udah lihat. Selanjutnya mungkin kamar anak nih. Ya, kalau kamar anak kita pakai sliding. Seperti itu. Nah, ini adalah kamar anak. Gitu. Nah, karena anaknya kebetulan baru umur 5 sama 2, jadi kasurnya yang model pagar begini, kalau nggak terjatuh dia. Buat safety ya. Iya, buat safety, bener. Buat pagar dan nggak tinggi kasurnya. Bener. Profilnya. Oke, ini kayaknya sedikit lebih panjang apa sedikit lebih lebar dengan? Ini lebih panjang. Lebih panjang ya? Tapi lebih kesananya lebih kecil setengah meter, tapi ini 6,5. Dan dia punya bukaan ada 2 biji sampai 3 nih. Ini malah yang kecil ini tadi saya... Ini yang dari fasad berarti? Iya, saya lihat di fasad nih. Yang dari fasad. Tipis kalau dari fasad kelihatannya. Itu ya yang tadi, maksudnya kita pengen buka gitu kan. Tapi pas saya proses mendesain gitu, kayaknya kalau dibuat tipis ini lebih keren gitu loh. Kayak nggak yang sesuatu yang kayak biasanya gitu loh. Dan lebih proporsinya lebih dapat gitu. Nah alhasil ya begitu. Jadi cuman kayak lebar. Paling sekitar 20 cm gitu. Dibanding proporsi fasadnya beneran kayak list doang ya. Betul. Nah, jadi kalau konsepnya bukan lebih ke openingan sih sebenarnya, lebih ke bikin kayak list aja gitu kesannya. Cakep. Dan di sini ada pintu kayak kamar mandi juga kok. Ya, ini kamar mandi juga betul. Minimalis juga. Iya. Saya pikir kamar anak bakal di playful gitu. Enggak. Karena saya pikir kayak nanti jangan-jangan 5 tahun lagi dia udah pengen yang lebih neutral gitu kan. Jadi ya udahlah. Wastafel, kloset. Ya, wastafel, kloset, dan ini untuk area showernya. Showernya ngumpet lagi nih. Ngumpet lagi. Cuma ini lebih minimalis, lebih clean. Iya, lebih clean. Tadi lebih natural. Skylight juga gitu. Iya. Miring juga ya? Miring juga. Jadi ini, ini kayak biar apa ya, ada efek garis-garis begitu loh, miring-miring gitu. Kalau lagi cahayanya lagi trik ya? Iya. Ini kayak di luar lagi mendung, jadi cahayanya nggak terlalu betul. Cakep kok. Kita udah lihat area private-nya nih tetangga. Lalu kita sekarang mau lihat yang dari tadi saya coba umpetin. Boleh. Ke tetangga online. Yuk ikutin tetangga. Ada yang lupa tadi satu kamar lagi. Oh iya. Ya kamar ini. Ini jadi ya mungkin ketebak ya ini kamar apa. Ini buat jemuran. Hah? Enggak sih, nggak nyangka. Nggak nyangka. Ini buat jemuran gitu. Jadi kalau kayak istri gitu, jadi kan dia nggak usah ke lantai 3 gitu kan, langsung aja ke sini. Jadi satu lantai gitu. Cakep ya, tangga. Cuciannya aja dipikirin di sini. Cuci dan jemur di sini berarti. Ya, jemur di sini. Makanya dibuat yang ini skylightnya agak besar nih kok. Ya, ini dibuat skylightnya agak besar, ini juga ada jendela-jendela. Nah, ini kalau yang dari tadi fasad kan kita lihat kesannya seperti terlalu close ya, tertutup banget. Nah, tapi sebenarnya kita
ada manfaatin nih dia karena ada gap antara lengkungan dan yang lurus ini, ada gap sedikit kita kasih jendela gitu. Tapi dari luar kita nggak bisa ngelihat jendelanya. Oh ini ke depan ini? Iya. Dari depan nggak kelihatan karena kacanya nyamping. Iya, kacanya nyamping, benar. Ini juga bisa diakses buat maintenance kali. Buat maintenance bener banget. Iya. Cakep nih, Tangga. Dan sekarang saya udah penasaran nih kok sama yang belakang. Oke, silakan. Yuk, tetangga. Oke, kita waktunya kasih lihat ke tetangga online. Ada apa di belakang sini? Wah. Ini part paling favorit saya nih. Oke. Jadi, kalau kalian tadi lihat rumahnya terasa besar, ternyata itu enggak juga. Karena proporsi lahannya ini masih kayak 50-50 dengan bangunannya. Iya, bahkan mungkin lebih besar yang Lebih daerah besar taman ini. area terbukanya? Betul. Biasanya di belakang sini dibuat apa nih kok taman ini kok? Ini biasa buat papa, mama biasa suka jalan pagi. Anak-anak juga biasa suka aktivitas di sini, main bola, main apa gitu. Bener ini, main bola enak banget ini. Atau bisa jadi apa? Main golf ya? Enggak lah. Main bola masih bisa ini. Main bola masih bisa. Oke. Nah, di sana ada gym gitu ya, buat olahraga aja sih gitu sesuatu. Coba. Emang dari awal gym atau gimana ini? Ini ceritanya panjang. Awalnya itu kolam ikan aslinya. Awalnya kolam ikan, terus kita ganti ke gazebo outdoor biar kita bisa duduk-duduk santai gitu. Ya, terus terakhir pikir-pikir kayaknya kurang fungsional nih. Ya udah kita bikin gym gitu. Oke. Sekarang kita lihat coba. Iya sih kalau buat duduk-duduk udah banyak di sekitar rumah. Iya. Permisi. Ya, silakan. Berarti tetangga online kalau ada yang mau member di sini bisa? Bisa. Bisa banget. Nanti hubungin dari Mas Rizky. Gede banget ini dalamnya kok. Dan lengkap ya. Wow. Cukup lah ya. Dan ini kayak lebih gelap, kacanya diapain kok? Ini kita kasih kaca film aja biar dia nggak terlalu panas. Karena apalagi kan ini seperti kayak efek rumah kaca gitu. Jadi kita perlu pasang kaca film dan bahkan di luar sini juga kita ada kasih seperti kayak shading tertentu untuk dia jadi bisa menghalangi daripada panas itu gitu. Ngurangin cahaya langsung ya? Iya, benar. Di atas juga dikasih itu tuh? Iya, di atas kita kasih paranet ya biar mengurangi juga gitu. Cakep kok. Kita lanjut lagi yuk. Ya. Gymnya kita udah lihat nih kok. Nah nih view, look rumahnya dari belakang. Gimana? Cakep banget tetangga. Coba kok kita melipir-melipir dulu ya. Boleh. Nah, kita cobain jalan-jalan di sini kok. Jadi ini sekeliling rumah dikasih taman nih. Ya, dikasih taman. Kalau ini pathway-nya dia pakai apa kok? Ini kita pakai underseat ya. Lebarnya di 1,8 ini total buat walking path-nya. Oke, bisa berdua sekaligus begini. Iya, benar. Saya bebarengan. Di sini tadi saya lihat pohonnya banyak pohon puli di belakang. Iya, benar. Puli apa pule ya? Pule ya? Kenapa pilih jenis pohon seperti ini kok? Karena kebetulan demen aja sih sama bentukannya ya, batangnya yang cukup banyak gitu dan juga bisa lumayan tinggi juga gitu. Jadi sebagai kanopi juga gitu. Sama sifatnya kan akarnya nggak yang kayak terlalu nyebar gitu. Ya. Jadi lebih aman buat juga bangunan sekitarnya. Iya, betul. Mantep nih. Lihat nih teras belakangnya tuh. Tadi saya mau kasih lihat tetangga online yang Koko cerita soal pohon yang dinikmati di bawah dan di atas. Oh iya. Ini nih, berarti. Betul. Ada layangan. Ada layangan, ya. Habis main layangan. Waktu kalau main layangan di sini nggak usah keluar lah. Di dalam aja jadi nih. Gimana nih kau yang di sini nih kau ceritanya? Iya, jadi ya ini kan kalau pohon pulenya memang agak lebih besar ya dibandingkan dengan yang lain. Karena memang ini seperti kayak aksennya juga gitu loh. Jadi ada sesuatu yang bagus yang bisa dinikmatin di daerah yang bawahnya batangnya itu gitu loh. Di atasnya juga ada sesuatu yang bagus juga gitu menurut saya. Jadi bisa dapat view dari pohon ini dari perspektif yang berbeda-beda gitu loh. Idenya seperti itu sih. Iya. Gitu. Dari dalam bisa, samping bisa, dari atas bisa, dari luar bisa. Iya. Nah,
Nah ini yang tadi di awal yang saya bilang lengkung nih, yang di dalam ini ada shaft. Nah ini sebenarnya melengkung. Oke. Nah dia melengkung gitu seperti itu, kayak seperti seperempat lingkaran. Oh, kira-kira begitu. Fungsional nih tetangga nih ya di sini. Jadi ini bukan cuma aksen, tapi kalau kita lihat dari dalam kayak rata aja kan? Di dalam saya kasih bata lagi, dinding lagi rata gitu. Jadi ada gap antara yang sisi luar dan yang sisi dalam. Nah gapnya itu saya isi shaft itu pipa-pipa. Udah gitu. kayak di apartemen ya. Dipakein shaft khusus gitu. Iya. Ya udah deh, kita udah keliling-keliling rumahnya nih kok, tapi mungkin masih ada sedikit pertanyaan. Oke, Kita lanjut ngobrol-ngobrol. silakan. Iya, boleh. Yuk, ikutin tetangga. Oke tetangga, masih di tempatnya Ko Albert dan kita masih ada beberapa pertanyaan nih Ko. Iya. Terutama soal proses pembangunan rumah. Tadi kita udah tanya soal desain segala macam. Ide awalnya juga kita udah tanya. Nah, selanjutnya adalah ini kenapa bisa bikin rumah kayak gini? Apakah sudah ada pengalaman sebelumnya membangun rumah atau pengalaman-pengalaman bangun rumah orang atau gimana nih? Hingga sampai ke desainnya seperti ini. Iya. Saya sih mulai untuk mengenal dan belajar gitu ya. Maksudnya benar-benar terjun ke lapangan itu tahun 2013. Oke, 13 tahun jadi lalu. Sebenarnya udah 13 tahun. Nah, di sanalah banyak belajar gitu ya. Kan memang lulusan dari luar ya kebetulan. Nah, jadi di sini juga mau perlu banyak belajar dari arsitek-arsitek yang ada di sekitar sini gitu loh. Nah, jadi sih lebih ke terus belajar aja gitu loh, Pak. Tentunya pasti ada trial error dan apa segala macam gitu. Jadi dari pengalaman-pengalaman itulah juga bersyukur didapat pengalaman yang dipercayakan untuk bisa membangun rumah daripada klien-klien. Nah dari situlah ya bisa kita katakan sebagai modalnya gitulah untuk bisa pada akhirnya membangun rumah yang seperti ini gitu. Baik, berarti pengalaman itu kunci banget ya, sangat-sangat mempengaruhi ya. Betul. Terutama dalam profesi Koko sebagai arsitek gitu ya. Betul. Dan bagaimana kita mempergunakan kesempatan itu sih, itu juga penting banget gitu loh. Apakah kita benar-benar memikirkan gitu setiap kesempatan yang datang kepada kita, pengalaman untuk bangun itu dengan benar-benar, atau dalam tanda kutip ya udah yang penting asal jadi aja gitu. Nah itu kan kita nggak banyak belajar ya kalau di dalam, kalau kita punya respon yang seperti itu gitu. Berarti tetap curious gitu ya, tetap jadi orang. Iya, kalau saya sih gitu ya, memang selalu merasa kayak ada something nggak apa yang bisa saya terus pelajari terus dari siapapun itu gitu loh. Nah, menurut Koko ada perbedaan nggak sih antara rumah pertama mungkin katakanlah masih single, kemudian newlywed atau pasangan baru, terus anak 1, anak 2, itu kemungkinan ada perbedaan nggak sih? Iya, kalau dulu pas yang masih berdua ya newlywed itu kita nggak ada memikirkan kayak ruangan untuk anak-anak itu yang seperti apa gitu. Nah jadi ya memang pada saat itu sebenarnya ketika tinggalin rumah itu juga nggak kepikiran kita bakal pindah-pindah rumah gitu. Emang nggak kepikiran aja pada saat itu gitu loh. Nah ternyata yang di rumah kedua mulai ada ruangan yang nggak sebesar yang di atas gitu untuk anak-anak bermain gitu. Tapi ruangan TV kita lumayan lebih besar dari yang di sini. Nah ternyata kita sebagai satu keluarga gitu jarang banget nonton TV gitu loh. Seminggu nggak tentu nyalain TV 1 kali gitu. Nah jadi alhasil kita melihat lebih berguna untuk kita playroom yang misalkan yang lebih besar gitu. Sehingga anak-anak bisa bermain misalkan sore setelah mereka pulang selesai aktivitas semua di sana sampai malam gitu. Nah jadi dari sanalah kita melihat kebutuhan kita ternyata yang kita butuhkan tuh seperti ini gitu. Baik. Kemudian ada tips nggak nih buat tetangga online mungkin yang mau bangun rumah pertamanya atau lagi nabung atau sedang proses desain mungkin? Kalau yang umum sih lebih kepada kita bisa menyampaikan gitu ya apa yang menjadi kebutuhan kita kepada arsitek gitu. Misalnya kita sebagai satu keluarga kita sukanya ngapain, sukanya di mana, dan itu hal-hal yang menurut saya sangat penting banget untuk diinfokan kepada arsitek itu gitu. Karena saya percaya gitu, maksudnya rumah itu haruslah indah. Tentu sebagai arsitek kita ingin bikin rumah itu seindah dan seestetik mungkin gitu. Betul.
Tapi di sisi lain juga ada sisi humanismenya gitu, maksudnya sisi fungsionalnya gitu, bagaimana orang-orang yang tinggal di dalamnya tuh juga bisa enjoy dan merasakan ini tuh rumah bukan museum, karena kan seperti itu tuh. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang perlu diutarakan gitu loh dari sisi kita yang mau mulai membangun rumah gitu. Nah, kalau buat teman-teman arsitek mungkin yang lagi explore, lagi mencari langgamnya gitu. Ada yang ingin disampaikan nggak nih, Ko? Iya, kalau dari saya sih ya, saya percaya gitu. Maksudnya kayak di dalam kehidupan kita ini tuh ya ada dua hal gitu. Satu yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita kontrol, dan satu yang enggak gitu. Nah, yang bisa kita kontrol ya adalah bagaimana kita terus mau belajar tadi itu ya, terus mau belajar, terus mau cari tahu, ada kuriositas itu, dan betul-betul kita kerja keras gitu. Nah, itu adalah sisi yang bisa kita kendalikan gitu sebagai manusia. Tapi juga ada sisi lain yang menurut saya yang nggak bisa kita kontrol dan nggak bisa kita kendalikan gitu. Misalkan kayak klien ini bisa akhirnya percaya sama kita gitu. Maksudnya ya itu adalah sisi-sisi yang kita nggak pernah tahu. Kayak kapan project ini bisa datang kepada kita nggak pernah tahu. Betul. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan ya adalah ya kita fokus untuk terus mau belajar itu, terus mau upgrade daripada skill-skill kita, sehingga ketika nanti ada kesempatan yang itu datang, kita bisa deliver dengan baik gitu loh, dan nggak mengecewakan klien, dan juga kita puas pada akhirnya gitu. Nah, itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Mantap nih, wejangannya nih. Cukup fundamental ya tetangga. Jadi memang kita harus mempersiapkan diri sebelum kesempatan itu datang. Nanti kalau udah siap, kesempatannya ada ya? Iya, semoga ya. Semoga. Pasti ada lah, datang pasti ada. Oke, kemudian bicara soal material nih kok di rumah ini ya. Saya lihat kan ini kayak explore banget gitu material, mulai dari material alami sampai material buatan kayak tadi di luar yang saya kira alami itu. Ya. Nah, itu gimana kok waktu mengeksplor? Memang ingin apa ya, material pengganti atau pengen ngejar look, atau memang gue pengen explore supaya nanti kalau butuh mungkin look yang seperti ini, oh ternyata gue udah pernah pasang seperti ini. Nah, gimana kok kalau di sini? Iya, tentunya udah pernah ada beberapa material di sini yang udah pernah kita coba di proyek-proyek sebelumnya ya. Di proyek-proyek sebelumnya juga udah pernah kita coba. Tetapi ada juga material-material yang baru, misalkan yang kayak di belakang kita ini gitu. Misalkan yang kayak tekstur seperti ini gitu. Nah, aslinya pada saat kita membangun gitu ya, dan mendesain, saya juga belum pernah tahu ada material seperti ini, kira-kira seperti itu gitu, dengan yang spesifik seperti ini. Di Pinterest atau di IG gitu mungkin banyak, tapi kayak gimana kita bikinnya ya di sini. Nah, dari sanalah kita mulai explore gitu cara pembuatannya seperti apa. Dan juga kan sekarang kan banyak ya daripada seperti pameran-pameran daripada arsitek, kontraktor gitu yang mereka menawarkan produk-produk yang berteknologi baru gitu. Betul. Yang kita dulu nggak pernah kepikiran apa, ternyata sekarang bisa ya dengan harga yang lebih affordable gitu, dan tapi juga look-nya itu bener-bener kayak bagus banget gitu loh. Ya dari sana sih maksudnya mulai untuk terus explore gitu, dan ya tentunya pasti ada trial error dan apa segala macam. Nah, terus selalu belajar dan mau disempurnakan selalu gitu. Oke lah kalau gitu kok. Iya. Makasih banyak nih udah nemenin kita home tour gitu. Iya, sama-sama. Udah sharing-sharing soal rumahnya, ilmunya juga udah banyak banget tadi kita dapat nih. Iya. Di rumah ini banyak hal baru yang kita juga baru dapat di rumah ini. Kalau ada tetangga online yang mau tanya-tanya, bisa tanya-tanya kemana? Bisa, kita ada IG-nya di akera.indonesia. Oke, langsung main ke Instagramnya, linknya udah saya taruh di deskripsi. Iya. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao! Bye. Tadi kita udah bahas itu belum ya? Udah ya? Nyampur gitu. Dan look-nya kan juga terkesan lebih abadiah gitu. Oh, makasih kok.